Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Akuntabilitas dari sistem Sirekap kini dipertanyakan karena terkait dengan kepercayaan publik dalam menentukan legitimasi dari pemilu 2024 kali ini. Dan untuk membahas tema editorial kali ini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Titi Anggreni, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Ya Mbak Titi, soal kisruh Sirekap ini sudah berlangsung selama beberapa hari dan terus-menerus kita kritisi. Dan yang terbaru, ini ada instruksi untuk menghentikan sementara penghitungan suara pemilu di tingkat kecamatan hingga 2 hari ke depan. Bagaimana Anda memandang itu, Mbak Titi? Ya, pertama kisruh ini wajar terjadi karena kenapa? Masyarakat tahunya Sirekap itu adalah produk resmi dari KPU. Sementara tidak banyak yang tahu bahwa Sirekap sebagai alat bantu transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun ternyata memang juga ada kebijakan berbeda di pemilu 2024. Sirekap bukan hanya sebagai instrumen transparansi, tetapi dia juga menjadi alat bantu proses rekapitulasi di kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Jadi basis kecamatan di dalam melakukan rekapitulasi itu adalah sumber data dari Sirekap. Jadi nanti PPK itu akan mengambil data dari Sirekap sebagai basis untuk rekapitulasi di kecamatan. Kalau ada perbedaan data, maka baru akan dilakukan koreksi berdasarkan salinan C hasil yang dimiliki oleh PPK, saksi peserta pemilu dan juga pengawas. Tetapi bisa dibayangkan tidak itu, kisruhnya bagaimana? Kalau misalnya sumber datanya itu yang menjadi bahan Sirekap, angkanya itu sangat berbeda begitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, tidak semua sosialisasi itu sampai kepada masyarakat ataupun peserta pemilu. Jadi masyarakat itu tahunya kan produknya KPU. Kenapa kok bisa angkanya tidak sama begitu ya? Kan mereka bukan seperti saya, Mas Iqbal atau Pak Kohar yang memahami begitu. Nah itulah inisiatif untuk teknologi dan transparansi itu kita apresiasi. Dan itu dimulai sejak lama oleh KPU, bahkan sejak 2014 ada situng ya sebagai titik mula upaya untuk transparan tadi dengan mengunggah hasil otentik dari TPS yang kemudian bergulir menjadi gerakan misalnya kawal pemilu. 2019 juga dilanjutkan, 2020 pilkada kembali dengan Sirekap dan sekarang juga Sirekap. Tapi inisiatif saja tidak cukup karena inisiatif transparansi ada konsekuensi, yaitu masyarakat kan jadi tahu, masyarakat kemudian ikut berpartisipasi dan menuntut akuntabilitas. Nah sayangnya di sini ada yang jomplang antara Sirekap sebagai instrumen transparansi dan alat bantu rekapitulasi dengan keterbukaan dan akuntabilitas KPU di dalam merespon temuan-temuan soal misalnya angka yang turun, angka yang naik, lalu kemudian angka yang berkurang, bertambah. Akhirnya karena responnya lambat, yang muncul narasinya adalah penggelembungan, kecurangan. Nah ini, jadi tidak salah kemudian kalau dia kisruh dan kemudian ditengarai. Ada kesengajaan karena lambat responnya. Coba kalau responnya cepat dan kemudian informasi itu terbuka gitu ya, dua arah dengan publik. Ini kan tidak begitu, kita akhirnya publik menerka-nerka dan akhirnya punya konklusinya sendiri yang kemudian ketika pun dibantah oleh KPU ya sudah kemana-mana spekulasinya. Nah yang berbahaya dari pemilu itu adalah spekulasi itu. Gitu. Ya tadi Anda menyebut soal apresiasi dari teknologinya, tapi ini kan sudah bukan teknologi baru, bukan sistem baru, sudah dipakai, katanya sudah melalui uji coba juga. Nah, jadi Anda memandang sistem Sirekap ini sendiri sebenarnya seperti apakah perlu diaudit, Mbak Titi, untuk menunjukkan akuntabilitas dari Sirekap ini? Oh iya betul, karena kan memang sekarang sudah menjadi perhatian dan menjadi sorotan publik ya. Justru untuk mengembalikan kepercayaan KPU, saya kira yang itu yang harus dilakukan. Audit itu akan membantu memulihkan kepercayaan publik dan juga sebagai basis untuk perbaikan ke depan. Apa yang kurang, apa yang harus disempurnakan, apa yang kemudian menjadi catatan dan itu harus diperbaiki dari KPU. Nah ini hanya akan bisa terjawab kalau KPU terbuka bersedia untuk melakukan audit. Saya kira audit terhadap dua hal. Satu, audit terhadap teknologi, yang kedua audit terhadap bisnis prosesnya ya, dan yang ketiga juga anggarannya loh. Jangan salah begitu ya, anggarannya juga besar dan itu menggunakan dana negara yang tidak sedikit.
Jadi keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas hanya bukan soal Sirekapnya saja, tetapi bagaimana Sirekap itu hadir, diadakan, digunakan, dimanfaatkan. Nah, itu yang juga saya kira diperlukan audit agar diketahui oleh publik. Dan syarat teknologi itu, audit itu biasa begitu, di mana-mana teknologi kepemiluan. Audit teknologi itu merupakan komponen yang menjadi prasyarat sehingga dia bisa dioperasikan. Gitu. Baik, Mbak Titi, kemudian dari rangkaian kejadian ya, dinamika yang kita alami, laporan dari masyarakat, jika kita urut-urutkan rangkaian kejadian ini, terkait dengan sistem keamanan sendiri dari Sirekap ini, apakah ini artinya rawan disusupi sistem Sirekap ini? Ya, meskipun Sirekap ini lagi-lagi ya, dia masih punya instrumen korektor. Dia bisa diedit dan yang namanya dokumen manual itu kan sumber utama. Tetapi kalau dia mendapatkan serangan siber, kita sudah mewanti-wanti ya. Karena teknologi itu bukan hanya harus aman di dalam, tapi juga dia itu kan memiliki kerentanan menghadapi serangan siber juga dari luar. Misalnya di 2019 itu disampaikan KPU serangan siber itu beratus-ratus kali meningkat. Dan juga untuk misalnya berbagai teknologi kepemiluan mengalami fenomena yang sama. Nah, kalau dia mengalami serangan siber, mengalami penurunan performa, publik itu kan taunya adalah itu produknya KPU. Produknya KPU itu harus valid, harus akurat begitu ya, harus menawarkan hasil yang presisi. Nah, itu yang kemudian kalau tidak diantisipasi sejak awal dan tidak kemudian memiliki kekuatan untuk menahan serangan siber, nah konsekuensinya bisa kepada menurunnya kepercayaan, keraguan. Nah, itu yang saya kira ketika sosialisasi berkelindan, problem sosialisasi berkelindan dengan keamanan dan kesehatan teknologi, dia bisa kemudian berdampak juga pada kepercayaan publik. Baik, terima kasih Mbak Titi sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi Titi Anggreni, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi KPU harus bersedia untuk diaudit sistem Sirekap ini untuk menunjukkan akuntabilitasnya, Bang Kahar. Bukan bersedia atau tidak bersedia, ini bukan bergantung pada KPU, tapi wajib. Ini harus audit, bahkan audit forensik untuk menginvestigasi. Jadi bukan hanya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi juga untuk mendalami bila ada potensi-potensi desain besar, katakanlah seperti itu, kecurangan. Mengapa publik itu skeptis? Mengapa publik tetap harus teriak curang? Karena memang ada beberapa persoalan yang faktanya itu berlaku curang. Dan perlakuan curang seperti yang sudah terjadi sebelum pencoblosan itu tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dia dibiarkan, maka dia akan dianggap sebagai kebenaran. Kalau kecurangan sudah dianggap kebenaran, maka pada waktu-waktu yang akan datang, hal ini akan menjadi biasa. Jadi seolah-olah kecurangan itu bukan kesalahan. Kecurangan itu hal yang biasa. Jadi ini yang tidak boleh, betul. Jadi normalisasi kecurangan itu tidak jelas tidak mendapatkan tempat mestinya di Republik ini bila bangsa ini ingin mencapai keadaban dan peradaban yang tinggi, termasuk di dalam penggunaan teknologi ini. Karena ada beberapa hal yang menjadi bahan pertanyaan besar, misalnya dari sisi keamanan cyber, karena peladennya kan cloud-nya kan ada di Tiongkok, di Perancis, di Singapura. Punyanya Alibaba kan. Dan itu potensi selalu saja ada beberapa hal yang orang karena marah terhadap pengusaha tertentu atau kelompok tertentu di bidang IT, lalu dia akan menyerang dan sebagainya. Sehingga itu kan data vital negara ya, Bang Kohar. Data vital negara ini akan mudah menjadi bahan serangan kalau itu sampai terjadi. Nah, sehingga semua itu harus diaudit, semua itu harus diketahui ada apa sesungguhnya yang terjadi, karena memang ini hajatan yang bukan remeh-temeh, ini hajatan yang sangat vital bagi proses demokrasi. Soal remeh-temeh, Bang Kahar, itu juga saya tergelitik dengan seolah-olah itu hanya segelintir ya. Kalau kita lihat konferensi pers itu hanya 0,64% katanya. Itu tidak seharusnya tidak boleh itu. Normalisasi kesalahan untuk
angka berapapun. Kata minor itu tidak boleh terucap. Tidak boleh, karena apa? Karena ini adalah alat resmi punya negara. Ini adalah sebuah sarana resmi yang digunakan oleh negara, yang penyelenggaranya adalah KPU, wasitnya adalah Bawaslu, yang dalam rangka untuk apa? Transparansi kan katanya. Sebagai data pembanding, bahkan sekarang itu dia dijadikan sebagai data untuk menarik rekapitulasi manual di level kecamatan. Apabila ada penjumlahan yang salah, baru kemudian dikoreksi. Artinya tidak main-main nih Sirekap. Sehingga tidak boleh dipandang sebagai hanya. Beberapa saat yang lalu kan Ketua Bawaslu mengatakan hanya. Ini hanya penunjang katanya. Ini hanya pembanding. Tidak boleh, tidak bisa. Kalau yang namanya pembanding, maka ya levelingnya mestinya sama. Apapun yang menjadi proses transparansi itu tidak boleh dijalankan dengan main-main. Apapun yang bisa dijadikan sebagai alat untuk legitimasi sebuah proses elektoral itu tidak boleh secuil pun dilaksanakan dengan kesalahan, main-main. Maka tingkat presisinya harus tinggi, karena selisih satu saja itu bisa lain. Bayangkan 50 plus 1, hanya beda satu saja, itu bisa menentukan semuanya. Masa depan. Karena kita menggunakan prinsip 50 plus 1. Nah, itulah yang perlu dikatakan bahwa ini tidak bisa dikatakan sebagai hanya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai sekadar, ya, sebagai sesuatu yang minor, yang tidak ini kan seperti itu. Kecil, ini kan kecil. Ini kan kalau kecil dia merupakan fenomena gunung es kan bahaya. Di bawah permukaan ternyata amburadulnya juga luar biasa. Dan masyarakat juga sudah memonitor. Saya ingin tanya soal nanti transparansi dan memenuhi asas keterbukaan publik. Semangatnya bagus sebenarnya soal itu. Tapi kenyataannya kalau kita melihat banyak peristiwa akhir-akhir ini, apakah ini jadi terkesan lip service semata, karena ternyata malah jadi tidak bisa diandalkan begitu dari sistem Sirekap itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.